Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Al-Mahdi, NRP 27, kelas 3A. Saya berasal dari D3 Teknik Mesin Alat Berat, Politeknik Negeri Madura. Yang akan saya bahas pada video kali ini ialah apa fungsi dari sistem brake wheel type maupun nama-nama komponen beserta fungsinya, dan juga cara kerja pada sistem pengereman tipe wheel. Fungsi sistem brake. Fungsi sistem pengereman sendiri menurut saya memiliki dua macam, yaitu yang pertama, sistem rem membantu menghentikan kendaraan dalam jarak sekecil mungkin. Ini dicapai dengan mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas. Yang kedua ialah pada perangkat mekanis, di mana gerakan terjadi rem diterapkan untuk menghentikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, di sini saya akan membahas apa saja komponen yang ada pada sistem pengereman. Yang pertama ialah brake pedal. Brake pedal digunakan untuk mengaktifkan rem dengan cara menekannya dengan kaki. Biasanya terletak di tengah pedal gas dan kopling di dalam kendaraan. Yang kedua ialah brake booster atau yang dikenal dengan penguat vakum. Komponen sistem pengereman ini digunakan untuk meningkatkan master silinder dan meningkatkan tekanan yang disuplai oleh kaki melalui penggunaan vakum di saluran masuk mesin. Yang ketiga ialah master silinder. Master silinder sendiri memiliki fungsi mengubah tekanan non-hidrolik dari kaki pengemudi menjadi tekanan hidrolik, kemudian mengontrol silinder di ujung berlawanan dengan sistem hidrolik. Yang keempat ialah reservoir. Reservoir sendiri adalah rumah dari cairan tempat fluida rem disimpan. Yang kelima ialah saluran fluida. Saluran fluida adalah pipa yang melalui minyak rem mengalir di dalam kendaraan. Yang keenam ialah disc brake caliper. Di sini saya memilih tipe floating caliper, di mana bagian yang bergerak relatif dengan rotor karena menggunakan piston pada satu sisi cakram untuk mendorong bantalan rem. Dan setelah mendorong bantalan rem bagian dalam ke permukaan pengereman, kemudian menarik badan kaliper untuk memberikan tekanan pada sisi berlawanan dari disk. Yang selanjutnya ialah pad atau yang dikenal dengan kampas rem. Kampas rem sendiri memiliki bahan yang tahan panas, lembut, tetapi juga keras. Kemudian brake drum. Brake drum sendiri adalah komponen yang berbentuk drum berputar yang digunakan dalam sistem tromol. Selanjutnya ialah sepatu rem. Sepatu rem adalah dua lembar baja.
lembaran yang disatukan sehingga dapat membawa kampas rem. Berikutnya kita menuju ke gerak bebas pedal rem pada komponen free gap yang memiliki fungsi untuk memberi kebebasan pada katup air valve booster rem sehingga booster rem benar-benar tidak bekerja. Air valve sendiri agar tidak tersentuh oleh push rod sehingga aman, jadi kita tidak akan tiba-tiba kendaraan kita melakukan pengereman dengan sendirinya. Dan yang terakhir, free gap memiliki fungsi agar lebih lembut pada saat pengendara melakukan pengereman. Nah, kita beranjak ke booster rem. Ruang pada sebelah kiri piston biasanya disebut dengan CPC atau yang dikenal dengan constant pressure chamber. Dan sebelah kanan dari piston biasanya dinamakan VPC atau yang dikenal dengan variable pressure chamber. Sebelum pedal diinjak, katup udara masih menutup sehingga ruang VPC tertutup. Kita akan mencobanya. Nah, setelah pedal diinjak, ruang VPC akan terbuka. Udara akan masuk ke ruang VPC dan sebelah kiri piston, ruang CPC akan tersedot dan melakukan vakum tertarik ke intake manifold. Jadi begitu penjelasan tentang cara kerja brake booster. Cara kerja sistem rem memang cukup rumit. Namun dengan penjelasan tentang komponen dan jenisnya pasti kalian sudah familiar dengan istilah-istilah yang digunakan. Ada dua jenis sistem rem, yaitu rem cakram dan rem tromol. Rem cakram digunakan untuk roda depan mobil, sedangkan rem tromol dipasang pada roda belakang. Biasanya pengemudi menekan pedal rem dan menyebabkan gaya yang dihasilkan yang kemudian didorong oleh vakum dari mesin booster memungkinkan rem merespon lebih cepat dan efektif. Coba kita lihat. Gaya dari booster vakum mendorong piston di dalam master cylinder melawan pegas. Ini membuat minyak rem mengalir di bawah tekanan. Cairan bertekanan ini mencapai kaliper rem atau yang biasa disebut dengan rem cakram dan silinder rem atau yang biasa disebut dengan rem tromol melalui saluran minyak. Pada kesimpulannya, sistem pengereman pada mobil sangat penting dan esensial karena mencegah perangkat bergerak saat diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah atau kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang dipertanyakan dalam sistem pengereman ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.